Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dari program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai analisis pembentukan portofolio berbasis risk dan return. Uh, Langsung saja kita mulai. Jumlah produk pada pasar modal syariah secara kuantitatif masih relatif kecil, di mana jika dibandingkan total produk syariah dan konvensionalnya. Hingga akhir pada Desember pada 2015, pangsa pasar reksadana syariah sebesar 9,54% dari sisi jumlah penerbitan dan 4,4% dari sisi jumlah nilai aktiva bersih. Jumlah jumlah suku korporasi yang beredar sebesar 9,14% dari total jumlah penerbitan suku dan obligasi dengan nilai sebesar 3,18% dari nilai penerbitan suku dan obligasi. Di sini juga terdapat saham syariah yang merupakan saham dari perusahaan atau emiten yang dalam operasionalnya sesuai dengan kaidah syariat Islam. Kriteria saham bisa dikategorikan tidak melanggar ketentuan syariah adalah berdasarkan dua syarat menurut Ghazali pada tahun 2005. Yang pertama, perusahaan yang keberadaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang dimaksud dengan perusahaan tidak bertentangan itu perusahaan dengan bidang usaha dan manajemen yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga memiliki produk yang halal. Yang kedua, semua saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama, di mana saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan, maka peran setiap pemilik saham ditentukan dari jumlah lembar saham yang dimilikinya. PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, Efek Jakarta atau BEJ, atau yang sering dikenal sebagai BEI dengan nama PT Dana Reksa Investment Management atau DIM, telah meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan syariat Islam, yaitu Jakarta Islamic Index atau JII, dalam rangka pengembangan pasar modal syariah. Salah satu syarat karakteristik pada sekuritas yaitu kemudahan untuk membentuk portofolio investasi, di mana artinya investor dapat dengan mudah melakukan diversifikasi investasinya pada berbagai kesempatan investasi. Nah, hal ini dilakukan dengan pertimbangan apabila melakukan kombinasi jenis investasi yang diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat return dan dapat memperkecil risiko. Tujuan penelitian ini yang pertama mengenali risk dan return pada saham Jakarta Islamic Index dengan model Markowitz dan model indeks tunggal. Yang kedua, mengetahui pembentukan portofolio saham yang optimal untuk saham yang terdaftar dalam JII dengan model Markowitz dan model indeks tunggal. Yang ketiga, mengetahui komposisi modal dan dapat diinvestasikan dengan model tersebut. Yang keempat, menganalisis risiko dan return yang dihasilkan oleh portofolio optimal dengan model yang sama juga. Di sini ada model Markowitz ya, dengan rumusnya seperti ini, di mana nantinya untuk mencari seperti saham, return dan portofolionya bisa menggunakan dengan seperti ini, di mana RI itu merupakan actual return pada bulan keberapa saham I dan satuan persen. PI itu merupakan price pada bulan sahamnya. Saham I PT1 itu merupakan closing price pada bulan ke T1-nya saham, dan PTI merupakan expected return atau average return dari investasi saham dalam satuan persen. Nah, seperti ini. Jika mencari seperti expected return, tahap yang kedua yaitu dengan cara mencari koefisien korelasinya seperti ini rumusnya. Lalu nanti seperti ini.
Itu rumusnya untuk mencari model indeks tunggal. Terdapat tahapan analisis indeks tunggal, yaitu menghitung actual return dan expected return setiap pada saham individual. Ada juga menghitung convergence beta, alpha, dan convergence error pada masing-masing saham tersebut. Lalu nantinya menghitung nilai ERB. Selanjutnya menghitung dengan rumus seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam analisis ini, saya mengambil dari sini, di mana pembentukan portofolio berbasis risk dan return pada saham JII untuk menjawab tujuan penelitian, maka diperbolehkan kesimpulan seperti berikut. 1. Seperti berdasarkan analisis risk dan return pada masing-masing saham terdapat dalam JII menghasilkan profil risk dan return yang berbeda. Kedua, pembentukan portofolio dengan menggunakan kedua pendekatan model, yaitu dengan knowledge dan model indeks tunggal, menghasilkan portofolio yang juga berbeda. Yang ketiga, portofolio menggunakan model indeks tunggal, yang mana hanya terbentuk satu portofolio dengan komposisi dan portofolio terdiri dari saham UNVR sebesar 64,2%. Perhitungan model dengan model Markowitz ini menghasilkan return yang sebesar seperti berikut. Implikasi manajerial yang dapat direkomendasikan adalah portofolio investasi berdasarkan preferensi investor, di mana untuk investor yang tidak menyukai risiko dapat memilih portofolio yang memiliki tingkat risiko yang lebih kecil, yaitu tingkat risiko yang terbentuk pada portofolio menggunakan modal indeks tunggal yang terdiri dari saham UNVR seperti berikut. Seperti itu. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.